Perkenalkan, nama Bapak Rio Putra Simamora, mengampu mata pelajaran sosiologi dari kelas 10 dengan berjudul Perilaku Menyimpang. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, banyak anak-anak di sini sudah mengetahui apa sih perilaku menyimpang itu dan bagaimana sih bisa terjadinya perilaku menyimpang. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pengertian dari perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosiologi dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dari sistem untuk memperbaiki perilaku tersebut. Yang kedua itu, perilaku menyimpang adalah merupakan sebuah perilaku yang oleh sejumlah besar orang yang dianggap sebagaimana hal yang tercela dan berada di luar batas toleransi. Dari pengertian tersebut, di sini anak-anak sekalian dapat mengerti bagaimana sih perilaku menyimpang tersebut. Perilaku menyimpang tersebut bisa terjadi karena kita melakukan kesalahan-kesalahan atau norma-norma yang ada di dalam keagamaan, baik dari adat istiadat maupun dari norma-norma yang berlaku di kegiatan sekolah tersebut. Yang kedua itu, ada beberapa teori tentang perilaku menyimpang. Yang pertama itu adalah teori fungsi. Di mana teori fungsi ini mengatakan bahwa kejahatan perlu agar moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Pernyataan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan memang perlu supaya hukum dan norma-norma yang berlaku bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan teori fungsi. Jadi Bapak sudah menjelaskan apa sih teori fungsi itu. Contohnya itu, mengapa fungsi itu atau norma-norma yang berlaku itu atau kenyataan itu penting. Nah, supaya norma-norma berjalan dan hukum itu tegak, perlu kita melakukan atau perlu kejahatan itu berada supaya sifat dan tata krama seseorang baik di sekolah maupun masyarakat bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua itu teori pergaulan yang berbeda. Menurut teori ini, perilaku menyimpang disebabkan oleh pergaulan yang berbeda. Pada dasarnya, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang keluar dari standar nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari teori pergaulan yang berbeda ini, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana perilaku menyimpang itu terjadi di pergaulan yang berbeda. Contohnya itu adalah sebuah anak yang melakukan pergaulan di kalangan masyarakat yang kurang baik. Contohnya itu, pergaulan anak ini melakukan pergaulan, contohnya itu dia bergaul sama orang-orang sebenarnya dia masih remaja atau bisa dikatakan masih usia dini, sudah bergaul kayak orang-orang yang dewasa, yang dia merokok, yang dia pemabuk, mencuri. Nah, dari pergaulan yang berbeda ini dapat timbul sesuatu perilaku yang menyimpang, di mana orang tua lah yang harus berkompeten dalam mendidik anak-anaknya. Yang ketiga itu ada teori labeling, di mana teori labeling ini mengatakan bahwa perilaku menyimpang disebabkan oleh ada pendidikan atau cap atau julukan yang diberikan oleh masyarakat. Nah, dari teori labeling ini anak-anak sekalian pasti tahu mengatakan tadi ada predikat atau cap atau julukan. Nah, kita ambil contoh kasus yang sederhana aja. Di sini Bapak mengambil contohnya itu adalah seorang anak yang mencuri ayam di sebuah perkampungan. Nah, masyarakat pasti menilai dia, oh anaknya itu pencuri, oh anaknya itu nggak baik.
dia mencuri-curi di baik kita katakan itu di perkampungan maupun di rumah-perumahan. Nah, dari situ masyarakat sudah mencap dia sebagai pencuri dan anak itu tidak bagus. Yang keempat itu ada teori adaptasi. Teori adaptasi ini mengatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan suatu bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Nah, dari teori adaptasi ini kita dapat mengambil contoh. Beratnya kita lah, kalau kita ada di daerah perkotaan, adalah sebuah anak. Kalau di daerah kota itu rentan dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Contohnya, beratnya adalah seorang anak atau merokok. Nah, kita selaku kita kan masih anak kecil, kita bisa dapat menghindari perilaku-perilaku dari anak tersebut. Contohnya, anak itu suka berwarnet, merokok, menjudi, maupun mencuri-curi. Nah, dari situ kita bisa menghilangkan atau beradaptasi bagaimana kita mengambil nilai dari positif tersebut. Dan yang ketiga itu terjadinya perilaku menyimpang atau prosesnya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu proses sosialisasi yang tidak sempurna. Dikatakan proses sosialisasi yang tidak sempurna menyebabkan terbentuknya kepribadian yang labil sehingga menimbulkan perilaku menyimpang sampai dengan orang ini. Setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi tidak sempurna mengandung potensi bahaya karena dapat berdampak terbentuk perilaku menyimpang. Nah, dari proses sosialisasi yang tidak labil dapat kita ketahui. Contohnya adalah sebuah anak yang dikekang waktu kecil. Nah, dapat kita ketahui bahwa usia anak atau dini itu baiknya itu dari usia tersebut itu dengan bermain. Kalau kita mengajarkan anak itu langsung ke tingkat yang tinggi, nah dari situ terjadinya proses sosialisasi yang tidak sempurna. Contohnya itu, karena kita mengekang anak tersebut, nanti kalau udah besar suatu saat anak itu pasti melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukannya. Dia mencoba-coba dulu. Dari situ kita ketahui bahwa sosialisasi yang tidak sempurna atau perilaku yang tidak labil dari kecil bisa menyebabkan penyimpangan suatu saat di waktu besar suatu anak tersebut. Yang kedua itu proses sosialisasi terhadap sistem nilai budaya yang menyimpang. Proses sosialisasi merupakan awal proses dari ikulturisasi, yakni proses pengendapan sistem nilai atau sistem norma yang ada di lingkungan tersebut menjadi sistem yang nilai tertanam di dalam diri sendiri. Nah, dari proses sosialisasi terhadap sistem nilai budaya, contohnya seperti Bapak itu sukunya Batak, dan nilai-nilai dari budaya Batak itu terkenal dengan dijunjung tinggi dengan nilai kesopanan, taat kepada orang yang lebih tua, taat terhadap pakaian yang sopan-sopan, dan yang paling identik di dalam ditanamkan seperti suku Batak itu menghormati orang yang lebih tua di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini Bapak akan mengambil contoh dari nilai budaya yang tertanam di dalam suku Batak. Contohnya perilaku menyimpang yang dilakukan dari suku Batak itu kayak mencuri atau membuat kerusuhan di dalam masyarakat atau membuat suku Batak tersebut tidak nyaman dalam satu kampung. Dia akan diberi sanksi disebut dengan menghindari atau bisa diartikan meminta maaf, tapi harus diberi satu kampung tersebut makan dan memohon kepada raja-raja yang ada di tempatnya supaya bisa dimaafkan. Dan yang keempat itu ada jenis-jenis perilaku menyimpang. Dan yang pertama itu penyalahgunaan narkoba. Nah, dapat kita ketahui narkoba ini sebetulnya zat yang dipergunakan oleh dokter untuk menghilangkan rasa sakit, baik itu yang untuk perbedaan rumah sakit maupun meresep obat dan yang dibuat seberapa dosis mungkin. Dan penyalahgunaan narkoba ini bisa kita ketahui contohnya itu kayak nyabu,
perilaku seks di luar nikah dapat kita ketahui dari sila pertama kita aja udah mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Ini pernikahan yang dilakukan secara sah itu baru dianggap perilaku yang baik, tapi ini dilakukannya contoh-contoh yang remaja melakukan hal-hal yang tidak senonoh dan menjadi dengan seks di luar nikah itu mengakibatkan perilaku yang terus-menerus dilakukan oleh remaja. Dan yang keempat itu mabuk-mabukan. Nah, dari ini kita ketahui contoh mabuk-mabukan ini sudah familiar dan kita ketahui di kalangan maupun di kalangan masyarakat menengah bawah ataupun atas. Mabuk-mabukan ini sudah termasuk perilaku yang tidak senonoh. Mabuk-mabukan ini juga sudah termasuk ini kayak melakukan perilaku untuk menghilangkan kejenuhan, untuk menghilangkan rasa stres. Orang-orang pasti meminum ini dan itu termasuk perilaku yang tidak baik. Dan yang kelima ini ada bentuk untuk perilaku menyimpang. Itu terbagi menjadi dua, ada perilaku secara individual, ada yang kedua menyimpang secara kelompok. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan perilaku menyimpang terjadi secara individual atau individual definition. Penyimpangan individual terjadi manakala seseorang tidak menerima nilai-nilai norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, di mana seseorang tersebut berada banyak sekali perilaku yang menyimpang yang dilakukan secara individu. Contohnya itu kayak kita melakukan pelecehan seksual bisa juga terjadi secara individual, penipuan, teroroma, dan sebagainya. Dan yang kedua itu penyimpangan secara kelompok atau group definition. Atau penyimpangan kelompok merupakan suatu penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering mendengar berita tentang perilaku yang dilakukan oleh sekelompok. Contoh yang dilakukan sekelompok ini kayak pengedaran narkoba, penggarongan, pemenjarahan, penyelundupan, dan pembajakan, pencopetan, maupun kayak yang kita ketahui yang viral sekarang itu pemerkosaan remaja yang dilakukan oleh 17 orang. Nah, dari sini kita udah banyak sekarang perilaku menyimpang yang ada di kehidupan bermasyarakat, sehingga kita dalam mempelajari ini kita supaya menjauhi bagaimana norma-norma yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah hasil dari penyampaian materi dari Bapak. Jika ada tutur kata salah, Bapak mohon maaf karena Bapak dalam proses pembelajaran. Dari presentasi saya berikan tadi, karena kita dalam masa pandemi, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Terima kasih.